الله أكبر الله أكبر. Kredibilitas Mossad selaku lembaga intelijen luar negeri Israel ramai dibincang, terutama karena jejak aksinya di Iran yang tak diragukan keberhasilannya. Mulai dari prajurit biasa, petinggi militer, hingga ilmuwan yang memegang kunci nuklir Iran, secara keseluruhan pernah menjadi korban yang didalangi badan intelijen terkuat Israel ini. Citranya mungkin sempat runtuh saat gagal memprediksi serangan Hamas pada Oktober lalu. Namun kematian pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh, baru-baru ini menambah daftar panjang penyusupan Israel ke Iran dalam kiprah yang tak terbantahkan. Jadi bagaimana agen-agen intelijen Israel ini dengan mudah berkeliaran di Iran? Selundupkan bom beberapa bulan sebelumnya. Kematian Haniyeh tidak hanya menjadi kabar duka bagi Hamas, milisi yang telah menguasai jalur Gaza selama hampir 2 dekade. Sebab di balik kejadian naas, ada Iran yang sistem keamanannya disorot habis-habisan karena gagal menjamin keselamatan tamu VVIP-nya itu. Menurut investigasi The New York Times, kematian Haniyeh disebabkan oleh alat peledak yang diselundupkan secara diam-diam ke wisma tamu Tehran tempat ia menginap. Parahnya lagi, bom tersebut telah disembunyikan sekitar 2 bulan lalu menurut 5 pejabat Timur Tengah. Fakta ini tentu saja mengejutkan. Selain karena dijaga ketat dan dilindungi oleh militer resmi Iran, IRGC, penginapan tersebut merupakan bagian dari kompleks besar yang dikenal sebagai Neshat, sebuah lingkungan kelas atas di Teheran Utara. Wisma di Neshat ini memang sering menjadi tempat menginap Haniyeh ketika berada di Iran. Menurut pejabat setempat, Haniyeh menginap di sana beberapa kali saat mengunjungi Teheran. Lalu, bagaimana bom itu disembunyikan? Sejauh ini tampaknya belum jelas. Pastinya pejabat setempat lainnya mengatakan bahwa perencanaan pembunuhan itu memakan waktu berbulan-bulan dan memerlukan pengawasan ketat terhadap kompleks itu. 2 pejabat Iran yang menjelaskan sifat pembunuhan mengatakan mereka tidak tahu bagaimana atau kapan bahan peledak ditanam di ruangan itu. Susupi geng korup intelijen Iran. Sebagai pemimpin yang mengusahakan perundingan, Haniyeh telah menjajal banyak tempat. Ia berada di Qatar, berkunjung ke Turki, Suriah, Lebanon, hingga ke Asia Tenggara. Namun tidak terjadi sesuatu padanya. Jadi, ada apa di balik rapuhnya sistem keamanan Iran? Sebuah opini yang diterbitkan Forum News Network melihat keterlibatan orang dalam di internal pemerintahan. Apalagi selama 2 dekade terakhir, operasi senyap Mossad yang sukses menyusup ke tubuh intelijen Iran semakin memperkuat asumsi tersebut. Pernahkah kalian mendengar tentang geng korup intelijen Iran? Mereka ini terdiri dari sekelompok personel keamanan di eselon atas yang dipimpin langsung Kepala Departemen Israel di Dinas Intelijen Nasional Iran. Lebih dari itu, kelompok ini bekerja di bawah perintah pejabat Mossad. Terbunuhnya fisikawan dan ilmuwan nuklir kenamaan Iran, Mohsen Fakhrizadeh, pada November 2020 lalu menjadi yang paling mencolok. Sebab 2 bulan sebelumnya, Menteri Intelijen Iran, Mahmoud Alavi, telah memperingatkan bahwa Mohsen akan dibunuh oleh Mossad lewat rincian waktu dan lokasi yang tepat. Namun tidak ada tindak lanjut dan kasusnya dilupakan begitu saja. Alavi kemudian menginformasikan bahwa dalang di balik peristiwa ini adalah kolega Mossad dari internal Angkatan Bersenjata Iran yang juga merupakan salah satu petinggi IRGC. Kiprah Mossad di Iran. Sejak berdirinya pada 1949, Mossad disebut telah membunuh 274 tokoh Arab dan Palestina dari berbagai bidang seperti politisi, ekonom, budayawan, serta ilmuwan. Di Iran, Mossad tidak hanya terlibat dalam peristiwa tewasnya Mohsen Fakhrizadeh, tetapi juga menjadi dalang di balik serangan terhadap Komandan Divisi Al-Quds dari Garda Revolusi Iran, Maijen Qasem Soleimani, serta sabotase atas instalasi nuklir Natanz di Iran pada April 2021.
Karena itu, pandangan terkait bobroknya internal Departemen Pertahanan dan Intelijen Iran bukan tanpa alasan, terutama ketika melihat sepak terjang Mossad yang sejauh ini selalu bisa membobol sistem pertahanan negara itu. Terbaru, terbunuhnya Haniyeh yang hadir dalam status tamunya juga menjadi bukti keberhasilan lain Mossad di Iran. Pada tahun 2020, serial berjudul Tehran bertema spionase dari Israel disiarkan pertama kali. Atlantic Council dalam rilisnya menyebut serial ini bukan sekadar bualan mengingat agen-agen Israel beroperasi dengan mudah di Iran. Agen Mossad tidak hanya berperan dalam mengumpulkan informasi tapi juga berhasil menangkap dan menginterogasi anggota IRGC di sarangnya. Pada bulan April 2022, media Israel melaporkan dugaan operasi Mossad di wilayah Iran, di mana agen intelijen Israel telah menahan dan menginterogasi Mansur Rasuli di kediamannya. Agen IRGC berusia 52 tahun itu lantas mengakui rencana pembunuhan seorang diplomat Israel di Turki, jenderal Amerika yang ditempatkan di Jerman, dan seorang jurnalis di Prancis. Mossad punya banyak kaki tangan. Beberapa jam setelah pembunuhan Haniyeh, spekulasi keterlibatan Israel segera hadir. Apalagi serangan yang ada mirip dengan bagaimana Israel meluncurkan rudal ke pangkalan militer di Isfahan pada bulan April. Dugaan terkait kehadiran kaki tangan Mossad di Iran pun tak terbantahkan. Gregory Brew, seorang analis senior di Eurasia Group, menyebut pembunuhan seseorang dengan kedudukan seperti Haniyeh relatif belum pernah terjadi sebelumnya. Dan membunuhnya beberapa jam setelah pelantikan Presiden Iran mengirimkan sinyal yang jelas bahwa Israel memiliki kemampuan dan kemauan untuk menargetkan tokoh-tokoh bernilai tinggi kapan saja, di mana saja, katanya kepada Al Arabiya English. Berkaca pada kasus Mohsen Fakhrizadeh, kaki tangan Mossad di Iran tidaklah main-main. Sebagaimana Mahmud Alafi menyebut pelaku adalah anggota angkatan bersenjata, membuktikan bahwa agen mata-mata Israel di Iran merupakan anggota IRGC dan memiliki pangkat tinggi. Terbukti dari mudahnya mereka mengabaikan peringatan dan melaksanakan rencana pembunuhan pada waktu dan lokasi yang ditentukan. Karena itu, mustahil jika eksistensi itu memudar dan bukan tidak mungkin keberadaan mereka kian mengakar di internal otoritas Iran. Tamparan keras bagi Iran. Pimpinan Hamas meninggal di Iran adalah peristiwa besar. Hamas tentu saja menjadi pihak yang paling berduka dengan kematian Haniyeh. Lalu, apa kabar dengan Iran? Editor senior Bloomberg, Bobby Ghosh, mengatakan kepada CNN bahwa serangan di Iran merupakan pencapaian yang luar biasa. Bukan hanya terhadap Hamas, tetapi juga bagi sponsor utamanya, Iran. Tidak hanya itu, ini akan menjadi hal yang sangat memalukan di sisi Iran. Meninggalnya tamu negara oleh musuh bebuyutan di tanah air merupakan pukulan besar bagi prestisnya, katanya menambahkan. Iran dan Israel adalah musuh bebuyutan. Israel telah mencoba mencegah negara Islam Syiah itu memperoleh senjata nuklir dengan mengganggu program nuklirnya, sementara Iran mendanai kelompok-kelompok seperti Hamas dan Hizbullah untuk menggempur bangsa Yahudi secara habis-habisan. Kasus Haniyeh sekaligus dapat mengeksploitasi celah lain dalam pertahanan Iran, yaitu celah keamanan di kompleks yang seharusnya dijaga ketat. 3 pejabat Iran dalam investigasi The New York Times mendefinisikannya sebagai kegagalan besar intelijen dan keamanan bagi Iran yang sangat memalukan bagi IRGC. Dikenal karena operasi rahasia yang canggih, Mossad memiliki sejarah yang panjang dan kompleks yang telah membentuk kehadiran dan reputasinya di Iran. Kemudian, apapun serangan balik Iran nantinya, tidak akan mengubah fakta pernyataan spekular Israel bahwa mereka telah membunuh Ismail Haniyeh, seorang tamu yang sedang menghadiri acara resmi di Teheran. Menurut kalian, adakah lawan seimbang yang dapat menghalau keberadaan Mossad di Iran?